Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran kita setelah libur 1 minggu kemarin ya. Materi kita kali ini yaitu tentang kebijakan pemerintah militer Jepang yang ada di Indonesia pada masa kedudukan Jepang pada waktu itu. Ya, bagaimana kondisinya? Oke anak-anak, untuk sebelum kita belajar, ada baiknya marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga ditambahkan kecerdasan, ditambahkan keselamatan, juga kesehatan bagi kita semua. Oleh karena itu, Bapak berpesan tetap di rumah, jaga kesehatan, ya, tetap semangat belajar, ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, tidak usah lama-lama, Bapak langsung ke materi kita kali ini, yaitu tentang kebijakan tentunya, tentang kebijakan Jepang, ya, tentang kebijakan Jepang. Pemerintah Jepang maksudnya ya, pemerintah Jepang. Oke, lanjut. Nah, nih materi kita kali ini ya, kebijakan pemerintah militer Jepang pada saat kedudukan di Indonesia. Ribet mulutnya. Jepang melakukan pembagian itu menjadi 3 daerah. Yang pertama, pemerintahan daerah Angkatan Darat atau Tentara 25, itu posisinya ada di Sumatera, ya, dengan berpusat di daerah Bukit Tinggi atau Padang. Lalu pemerintahan Angkatan Darat atau Tentara 16 itu untuk wilayah Jawa dan Madura dengan berpusat di ibu kota kita yang sekarang, yaitu ibu kota Jakarta. Lalu pemerintahan Angkatan Laut atau Armada Selatan 2 itu untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Pusatnya ada di daerah Makassar. Oke. Nah, Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari. Ini maksudnya di dalam menjalankan pemerintahan itu berdikari itu berdiri sendiri. Jadi pasukan-pasukan Jepang yang ada di daerah itu dibebaskan untuk melakukan sistem penjajahan sendiri, gitu loh. Betapa menderitanya ya, karena tingkat kekejamannya berbeda. Nah, lalu Jepang bagaimana sih kok bisa masuk ke Indonesia itu? Nah, ini propaganda atau PHP. Kalau anak sekarang nyebutnya PHP, dia melakukan propaganda, yaitu dengan semboyan 3A. Di sana Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia, atau ada juga yang nyebutnya Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon cahaya Asia. Nippon itu Jepang, ya. Nanti kalau ada yang nyebut Nippon nggak usah kaget, itu Jepang, ya. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang itu emang negara kecil anak-anak, tapi orang-orang Jepang ini pinter-pinter dia ya. Makanya dia sempat mengalahkan Amerika pada waktu itu. Amerika di pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor kan disikat hancur sama Jepang gitu loh. Jepang ini kecil tapi kuat ya. Makanya dia menjadi pemimpin Asia. Lalu menyatakan diri juga akan melindungi Asia, akan menjadikan cahaya bagi Asia. Disitulah rakyat Indonesia berbondong-bondong untuk memberikan dukungan kepada Jepang mengusir Belanda, gitu. PHP ternyata ya. Lalu Jepang juga menjanjikan berbagai kemudahan bagi bangsa Indonesia, bebas melakukan ibadah, bebas mengibarkan bendera merah putih, juga bebas menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini
boleh juga menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Nah, ini supaya kalian tahu, lagu kebangsaan Jepang itu namanya Kinigayo, ya. Kemudian yang ditawarkan Jepang itu hanya janji-janji manis saja sebetulnya, anak-anak, itu ya. Hanya janji-janji manis saja. Jepang justru lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia, itu kejam sekali. Jepang melakukan berbagai kebijakan terhadap negara jajahan yang ada di Indonesia, gitu loh. Program yang paling mendesak bagi Jepang adalah mengerahkan seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia itu dikeruk semua untuk Jepang. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi gitu loh, biaya perang Jepang gitu. Lalu Jepang di sini membentuk beberapa kebijakan, ya. Satu, membentuk kebijakan organisasi-organisasi sosial, terus membentuk organisasi semi militer, mengerahkan Romusa, ini yang paling kejam. Ini juga kejam, mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia gitu. Mau tahu? Oke. Seperti apa organisasi yang dibentuk oleh Jepang? Nah, Jepang membentuk organisasi diantaranya yaitu Gerakan 3A. Ya, Gerakan 3A tadi kalian sudah tahu ya, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang sebagai Cahaya Asia. Nah, itu. Lalu mendirikan juga Pusat Tenaga Rakyat atau disebut dengan Putra. Lalu Jawa Hokokai, Masumi, dan lain-lain. Gerakan 3A ini dipimpin oleh Mr. Samsudin dengan tujuan meraih simpati rakyat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya gitu loh. Dalam perkembangannya, gerakan ini justru kurang berhasil sehingga Jepang membentuk organisasi yang lain. Gerakan 3A itu sudah nggak efektif karena masyarakat sudah mulai tahu itu hanya PHP. Lalu Jepang mendirikan gerakan lagi, Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau disebut dengan Putra, tanggal 1 Maret 1943. Nah, Gerakan Gerakan Putra ini dipimpin oleh siapa? Nah, dipimpin oleh 4 serangkai yang terkenal ya, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantoro. Nah, Gerakan Putra ini cukup diminati oleh kalangan atau tokoh-tokoh pergerakan pada waktu itu. Gitu. Nah, pada tahun 1944 dibentuk juga Jawa Hokokai. Ini Gerakan Kebaktian Jawa. Ini kalau bahasanya kebaktian ini biasanya untuk orang-orang yang menganut agama Kristen ya. Gerakan ini berdiri di bawah pengawasan pejabat Jepang. Tujuan pokoknya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Coba. Nah, ya. Islam pada waktu itu adalah agama yang dianut secara mayoritas penduduk di Indonesia. Jadi Indonesia itu pada waktu itu memang sudah banyak yang beragama Islam. Lalu Jepang merasa harus bisa menarik hati golongan ini. Maka pada tahun 1943 Jepang membubarkan Majelis Islam ala Indonesia, ALA Indonesia, diganti dengan MASUMI, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, dipimpin oleh siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam yang terbesar di Indonesia ya, setelah Muhammadiyah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, lalu apa lagi? Ini
Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah kakeknya dari presiden kita juga, yaitu Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Nah, itu anak-anak, supaya kalian tahu ya, ini kakeknya. Nah, tuh, supaya kalian tahu. Berikutnya, oke, nah itu organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Lalu pembentuk organisasi semi militer apa? Nah, organisasi semi militer yang dibuat oleh Jepang itu, nah, tujuannya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang sebetulnya melawan sekutu. Wah, kalau nggak dibantu sama orang Indonesia, rakyat Indonesia kalah. Nah, kenapa kok rakyat Indonesia mau? Karena tadi PHP, Gerakan 3A atau Semboyan 3A, Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Nah, makanya orang Indonesia mau bantuin Jepang. Organisasi semi militer itu apa aja? Nah, ini ada Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Haiho, dan PETA atau Pembela Tanah Air. Ini yang cikal bakalnya menjadi ABRI, terus menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang sekarang. Itu dari sini berangkatnya, supaya kalian tahu ya. Nah, lalu organisasi Barisan Pemuda atau Seinendan ini dibentuk tanggal 9 Maret 1943. Tujuannya apa? Memberikan bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah air, itu ya. Jadi kalau sekarang namanya tentara. Nah, juga ada untuk pada waktu itu ada juga namanya wajib militer, itu juga ada gitu ya. Nah, wamil untuk mahasiswa pada waktu itu. Terus dalam kenyataannya tujuan itu juga hanya menarik simpati rakyat Indonesia tujuannya. Maksud sesungguhnya ya enggak, sesungguhnya ya untuk membantu Jepang. Jepang ini super licik ya, supaya kalian tahu gitu. Nah, Fujinkai ini merupakan himpunan kaum wanita yang usianya di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki umur 20 sampai 25. Heiho didirikan 1943, merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang gitu ya, jelas ya. Oke. Nah, berikutnya pengerahan Romusa. Romusa ini apa sih? Nah, Romusa ini itu adalah kerja paksa. Itu kalau zaman Belanda namanya kerja rodi. Nah, Jepang melakukan rekrutmen atau rekrutmen itu direkrut ya, rekrutmen itu menjaring ya anggota Romusa, ngambil anggota-anggota Romusa, menerima gitu, membuka lowongan Romusa dengan tujuan apa? Membantu atau sebagai tenaga bantuan yang lebih besar. Untuk apa? Membantu perang. Wah, itu Romusa itu sengsara ya, untuk membantu perang, melancarkan aktivitas Jepang. Anggota Romusa ini dikerahkan oleh Jepang dengan tujuannya apa? Bikin jalan, bikin kubu pertahanan, bikin rel kereta api, bikin jembatan. Jumlah Romusa paling besar itu dari Jawa. Orang-orang itu diambil, diangkut, dikerahkan. Bahkan sampai ke Malaya, ke Myanmar, sampai ke Thailand ini. Orang-orang Indonesia dikerahkan sampai ke sana. Kasihan sekali ya kalau kalian lihat gambar ini, menderita. Itu ya. Nah, perhatikan kalau kita lihat gambar di sini. Sebagai besar Romusa adalah penduduk yang tidak berpendidikan. Mereka dipaksa atau terpaksa kerja rodi atau kerja Romusa ini karena takut kepada Jepang. Pada saat mereka bekerja sebagai Romusa, makanan
yang mereka dapat itu tidak terjamin. Kalau ada ya dikasih, kalau enggak. Makanya dari sinilah kesehatan sangat minim. Sementara pekerjaannya sangat berat. Sehingga ribuan bangsa Indonesia itu meninggal akibat kerja paksa ini. Nah, mendengar nasib para romusa yang menyedihkan, maka banyak pemuda Indonesia yang meninggalkan kampungnya. Kemana? Lari dia ke hutan, kemana, pokoknya sembunyilah mereka. Sehingga mencekam pada waktu itu situasi di desa-desa. Di sana hanya tinggal kaum perempuan dan orang tua dan juga anak-anak. Itu ya. Pemudanya kabur semua daripada disiksa kan. Lalu penjajah Jepang yang sangat menyengsarakan lagi adalah pemaksaan para wanita-wanita untuk dijadikan jugunianfu. Jugunianfu itu adalah wanita yang dipaksa Jepang untuk menjadi wanita penghibur untuk siapa? Untuk tentara-tentara Jepang. Gitu loh, bayangkan. Jadi pada waktu itu kan banyak anak-anak gadis-gadis tuh, ya gadis-gadis tuh ya, diambil semua itu gadis-gadis itu. Nah, diangkut pakai truk, dibawa dia ke pos-pos. Nah, di sana mereka dipaksa untuk melayani nafsunya para tentara-tentara Jepang. Banyak yang mati, banyak yang sengsara, banyak yang stres, banyak yang gila. Pokoknya menderita, sangat menderita. Bahkan kalau tadi hampir Bapak putarkan filmnya, tapi Bapak khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Pengakuan para korban-korban wanita Jugunianfu. Kalian bisa lihat di YouTube banyak itu ya. Kesaksian Jugunianfu, coba kalian buka. Di sana cerita sekarang sudah jadi nenek-nenek semua mereka. Mereka akan menjelaskan bagaimana pada waktu itu kondisi mereka pada saat dipaksa menjadi jugun yang tuh ya anak-anak, supaya kalian tahu kayak apa kondisinya pada waktu itu. Nah, berikutnya adalah eksploitasi kekayaan alam. Eksploitasi ini menguras tenaga rakyat Indonesia. Orang Indonesia disuruh bekerja, ya. Suruh bekerja, tapi nanti kalau mereka sudah panen, hasilnya ya diambil untuk Jepang. Nah, ada yang berkebun di industri untuk kepulauan Jepang punya tanaman jarak. Waktu itu ada, ingat saya waktu itu orang tua-tua itu ya, sempat nenek saya pun waktu itu pernah bercerita pada waktu itu mereka di rumah-rumahnya itu, depan rumah itu diwajibkan menanam pohon jarak. Pohon jarak itu nanti buah jarak itu dikumpulkan, itu akan dijadikan minyak pelumas untuk apa? Kendaraan-kendaraan orang-orang Jepang gitu. Waktu itu ada anak kecil nggak sengaja, jadi buah jarak itu dibuat mainan, dipetik buat mainan. Apa yang terjadi? Dibelah gitu, dari kepala sampai badannya itu jadi dua gitu. Ada juga yang disiksa, dijemur di atas seng gitu ya, dilepas bajunya, ditidurkan di atas seng tempat panas. Wah, penyiksaan itu anak-anak kecil itu yang seperti itu, usia-usia SD mungkin ya. Kalau SMP mereka sudah dipaksa untuk ikut kerja romusa tentunya. Nah, itu anak-anak, supaya kalian tahu betapa penderitaan rakyat pada waktu itu. Nah, pada masa panen, nah ini wajib setor gitu, 20%. Mereka hanya mendapatkan 20%, yang 80% itu disetorkan. Sehingga pada waktu itu banyak rakyat yang kelaparan. Nah, sehingga mereka terpaksa memakan umbi-umbian yang bukan untuk manusia, seharusnya itu untuk binatang. Seperti umbi bonggol pisang. Bonggol pisang mereka makan. Oh, itu ya. Ini ada juga kalau mau di film R.A. Kartini itu juga ada itu, diceritakan pada waktu itu R.A. Kartini menulis surat. Itu seperti itu, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh
bangsa Indonesia pada saat itu. Oke anak-anak, Bapak rasa sekian gitu ya, dari Bapak. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan lagi, kita ketemu materi kita tentang sikap kaum pergerakan. Oke. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan pertanyaan nomor 1. Tolong dicatat. Bagaimana pendapatmu tentang Jugun Yanfu? Nomor 2. Bagaimana pendapatmu tentang bangsa Indonesia yang dipaksa menjadi Romusa? Nomor 3. Buat kesimpulan dari tayangan video ini. Terima kasih anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.